welcome back to my YouTube channel. It's me Amy, dan di hari ini aku bakal nge-review buku yang berjudul Her Radiant Curse dari Elizabeth Lim. Jadi ini adalah salah satu buku favoritku. Aku suka banget karya-karyanya Elizabeth Lim, makanya buku-buku dari karya Elizabeth Lim itu sudah banyak banget ku koleksi, dan ini adalah buku terakhir yang aku beli, Her Radiant Curse dari Elizabeth Lim. Nah, kalau kalian suka ngebaca karya buku Elizabeth Lim, kalian pasti nggak asing ya sama buku Her Radiant Curse ini, apalagi ini buku masih satu universe sama buku Six Crimson Cranes. Nah, di sini aku bakal nge-review bukunya nih. Nah, di sini kalau kalian lihat untuk covernya sendiri, teman-teman kan bisa ngelihat untuk covernya itu sangat mirip banget sama vibes dari cover Six Crimson Cranes, sama satunya lagi judulnya apa ya? Aku tuh lupa yang satunya. Oh ya, The Dragon's Promise. Jadi bukunya itu sama, dan aku hari ini ngambil yang edisi UK-nya. Jadi publisher dari UK gitu dengan buku sini, dan juga hardcover. Nah, untuk cover sendiri aku suka banget sama covernya, didominasi dengan warna hijau pink gitu. Kalau misalkan Six Crimson Cranes itu kan didominasi dengan warna pink terus kebiru-biruan, kalau ini hijau dengan warna pinknya. Dan juga untuk bagian beberapa di dalam covernya ini kita bisa ngelihat salah satu tokoh, dan ini adalah salah satu yang unik nih teman-teman. Kalau misalkan kita ngelihat di buku atau cover-cover yang lain, buku dari Elizabeth Lim ini tuh selalu di dalam covernya itu menampilkan satu tokoh di dalam cover depannya. Jadi kayak semacam itu menunjukkan kalau ini adalah karakter utamanya. Nah, kita masuk nih ke dalamnya. Satu lagi yang eye-catching banget untuk aku ketika aku ngebaca buku ini adalah maps-nya. Aku tuh suka banget ketika ngebaca buku fantasi itu ngeliat bagian maps atau di petanya. Nah, di petanya itu kita bisa ngeliat ada Tambu Isle. Nah, ini adalah peta yang berbeda banget dari Six Crimson Cranes, karena kalau di Six Crimson Cranes itu kan adalah plot yang kejadiannya itu bertahun-tahun setelah kejadian Her Radiant Curse. Jadi petanya itu beda banget, dan petanya itu aku suka banget, kelihatan banget dengan tema-tema vibes ala-ala Asian fantasy gitu atau Asian folklore gitu. Jadi ya ini keren banget. Nah, untuk sinopsisnya nih, kita akan masuk langsung ke sinopsisnya. Untuk sinopsisnya ini adalah menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Chanari atau Chani. Nah, Chanari ini tuh lahir di keluarga yang biasa-biasa aja ya. Maksudnya dia tuh nggak miskin dan juga nggak kaya, jadi ya biasa-biasa aja. Nah, ketika adiknya lahir, yaitu Fana, ibunya ini sedang masa kritis ya dalam melahirkan si adiknya ini, yaitu Fana. Nah, biar supaya ibunya ini bisa selamat dari proses persalinan itu, ia pun disuruh oleh seorang demon atau disuruh oleh seorang iblis untuk memberikan sebuah kayak pengorbanan gitulah, maksudnya minta seserahan atau minta pengorbanan biar supaya si ibunya ini bisa selamat dari persalinan. Nah, bapaknya ini pun memberikan sebuah kesepakatan akan memberikan seorang anaknya kalau misalkan ibunya itu bisa selamat serta anaknya itu bisa lahir dengan selamat. Makanya ketika si Fana ini akhirnya lahir, bapaknya itu pun akhirnya mau memenuhi janjinya, yaitu memberikan salah satu dari anaknya. Yang diinginkan dari si iblisnya ini adalah memberikan anak keduanya, yaitu si Fana yang lahir dengan wajah yang cantik banget. Tapi si bapaknya ini malah memberikan si Chani. Jadi bapaknya ini malah mengorbankan si Chani di tempat itu dan meninggalkan si Chani. Si iblis ini pun akhirnya marah karena dia merasa breaking the promise atau menghancurkan janji antara mereka berdua, hingga akhirnya si Chani ini pun tidak dibunuh. Dia dikembalikan kembali kepada orang tuanya, tetapi dengan wajah yang penuh dengan sisik ular, yang membuatnya itu langsung menjadi ketakutan, atau pokoknya menjadi orang yang paling digosipin lah di village atau di desa itu karena memiliki wajah monster. Dan papanya itu sama sekali tidak merasa bersalah akan hal itu. Dia kayak semacam menganggap kalau misalkan ya udah anakku selamat dari si demon, padahal si demonnya ini marah sama papanya karena sudah nge-breaking the promise atau menghancurkan janji antara mereka berdua, hingga akhirnya si Chani ini pun dikutuk. Dan disitulah dimulai cerita bagaimana si Chani ini berusaha menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungi adiknya, yaitu Fana. Karena dia takut si Fana ini bakal menjadi incaran dari demon-demon atau hantu-hantu atau iblis-iblis itu.
karena si iblis ini tuh masih ingin memiliki si adiknya gitu, karena yang dijanjikan oleh ayahnya adalah si adik, bukan dirinya sendiri. Makanya dia pengen melindungi si Vanna, dia hanya ingin tujuannya satu, yaitu melindungi si Vanna. Dan akhirnya muncul pada tahun di umurnya Vanna yang ke-17, dia pun dipinang oleh beberapa pangeran atau raja dari berbagai macam pulau, dari berbagai macam kerajaan untuk pengen Vanna jadi istrinya. Si Chani ini pun ketakutan ya, karena kalau misalkan si Vanna akhirnya dipersunting sama orang lain, itu akhirnya harusnya dia akan dibawa ke tempat lain atau ke pulau lain, yang membuat si Chani ini ketakutan. Dia pun mencari cara biar supaya si Vanna ini nggak diambil sama orang lain, dan dia itu pengen biar supaya Vanna ini mendapatkan orang yang bener-bener dia cintai, yang bener-bener pokoknya yang sayang sama Vanna, biar supaya dia bisa ngelepasin si Vanna. Namun ternyata nggak cuma segitu aja ceritanya. Ternyata Vanna ini adalah seseorang yang memiliki jantung mutiara gitu, yang mutiaranya ini punya kekuatan yang luar biasa kuat banget. Siapapun yang bisa mendapatkan jantungnya si Vanna ini, dia bakal memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, atau kekuatan untuk mengabulkan apa saja yang diinginkan oleh si pemilik jantung ini. Dan itulah kenapa alasan si Vanna ini memiliki kekuatan kecantikan yang luar biasa. Siapapun pokoknya yang ngelihat Vanna itu langsung kayak jatuh cinta sama dia, yaitu gara-gara mutiara yang tertanam di dalam jantungnya si Vanna itu. Dan itulah akhirnya si Chani itu berusaha untuk biar supaya ngelindungin Vanna dari setan-setan atau iblis-iblis yang mencoba untuk mendapatkan atau menculik si Vanna dan juga mengeluarkan jantung dari si Vanna ini. Nah, itu kurang lebih sinopsisnya kayak gitu ya teman-teman, yang bisa kalian tahu dari cerita Elizabeth Lim ini. Kalau kalian adalah pembaca setia dari Elizabeth Lim, kalian pasti tahu kalau karakter si Canary ini adalah ibu dari Shiori, yaitu dari Six Crimson Cranes ya. Dan ini adalah masa lalu dari ibunya, ibu tirinya si Shiori. Mungkin kalau ceritanya kalian lebih duluan ngebaca Six Crimson Cranes kayak aku, kalian pasti tahu kayak ngebaca buku ini pasti bakal tahu endingnya seperti apa ya, karena kan kita ngebaca buku Six Crimson Cranes duluan. Jadi ketika kita ngebaca Her Radiant Curse, kita pasti sudah tahu nih endingnya apa. Tapi kalau kalian belum ngebaca Six Crimson Cranes, kalian pasti bakal ngerasa bagaimana feel-nya atau bagaimana rasa pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, kayak ini gimana ya endingnya, ini gimana endingnya. Jadi ya menurutku itu perasaan yang jauh lebih berbeda ya ketika kita ngebaca Six Crimson Cranes. Ya itulah yang membuatku unik di buku ini. Kita mau ngebaca Six Crimson Cranes duluan atau belum ngebaca juga nggak apa-apa, kalian tetap bisa ngikutin Her Radiant Curse ini. Jadi ya itu salah satu yang aku suka. Dan aku juga suka bagaimana cara penulisan dari buku ini yang bagus banget, yang asik banget, dan ceritanya juga ringan. Bahasa Inggrisnya juga ringan. Oh ya, disclaimer nih teman-teman, untuk kalian yang pengen ngebaca buku bahasa Inggris tapi masih bahasa Inggrisnya masih pengen ngelatih bahasa Inggrisnya, ini cocok banget untuk kalian baca, karena bahasa Inggris di dalam buku ini tuh ringan banget, gampang dicerna, dan juga untuk space-nya itu juga sangat lebar ya. Space antara satu paragraf dengan paragraf lainnya itu juga lebar, jadi membuat kita ngebaca itu jadi lebih, kesannya kayak nggak berat-berat banget lah. Kalau kita ngeliatin tulisan kecil terus mepet-mepet, itu kan kayak kesannya kayak berat banget baca ini berat banget, tapi enggak. Kalau Her Radiant Curse itu sama seperti buku-buku yang lainnya, itu ringan banget, enak dibaca. Dan untuk kalian yang pengen belajar bahasa Inggris, ini cocok banget untuk kalian, apalagi kalau kalian pengen memulai baca buku novel fantasi bahasa Inggris. Tapi hal yang aku kurang suka nih teman-teman untuk di buku ini, mungkin pace-nya itu terlalu lambat banget pace-nya. Jadi kayak semacam kalau ketika kita lagi ngebaca buku ini dan kita pengen melihat ada momen-momen yang menurutku itu unnecessary gitu, kayak semacam panjang betul dijelasin, udahlah selesaikan aja biar bisa kita lanjut ke scene berikutnya gitu. Jadi itu yang buat aku mungkin kayak semacam pas ngebaca buku ini kayak lama banget pace-nya. Rasanya pengen ku skip gitu, tapi kan kalau di skip kan feel-nya langsung beda lagi ya. Jadi ya akhirnya tetap dibaca. Namun di sini di buku ini satu lagi yang aku perlu garis bawahi adalah buku ini tidak terlalu memakan banyak plot twist. Tapi kayaknya itu gara-gara aku sudah ngebaca buku Six Crimson Cranes ya. Makanya untuk plot twist-nya itu ngerasa kayak semacam udah kuduga ini pasti bakal kayak gini. Tapi kalau kalian belum baca bukunya, kalian pasti tahu itu bakal jadi plot twist yang luar biasa
biasa besar banget untuk kalian. Tapi tetap ya, sebagai kita pembacanya Elizabeth Lim itu kita tetap nggak bakal kehilangan vibes atau momen tegang, senang, sedihnya. Karena di sini kita bakal dijelaskan secara detail. Dan apalagi kalau kita ngelihat dari sifatnya Chanari sebagai ibu tirinya Shiori kan seperti apa ya? Yang kita selalu lihat kayak ibu tiri yang tegas, cantik, gagah, pokoknya gitu-gitu. Tapi ketika di sini kita ngelihat Chanari versi dia waktu masih muda, versi dia waktu masih memiliki perasaan cinta kasih sayang kepada adiknya. Dan itu ngefeel banget sih. Dan untuk buku ini aku suka banget, ceritanya asik banget, sangat ringan untuk diikuti dan kalian harus follow. Dan kalau menurut aku ini teman-teman, kalau kalian suka ngebaca buku ini dan kalian suka buku fantasi Asian folklore, apalagi buku-buku Asia yang buku-buku Asianya itu masih intact atau masih banyak legenda-legenda Asia atau legenda-legenda Cina, Jepang kayak gitu. Ini cocok banget karena di beberapa buku ini banyak banget legenda-legenda Cina, Jepang yang bisa kalian kulik dan bisa kalian pelajari karena ini sudah sedikit ngambil dari legenda-legenda Cina, Jepang itu. Oke? Jadi ya ini asik banget untuk kalian ikuti. Dan untuk ratingnya aku bakal ngasih rating buku ini 4,5 dari 5 karena aku suka banget sama ceritanya. Aku asik banget, enjoy banget dengan ceritanya. Dan untuk kalian yang suka ngebaca buku tentang Asian folklore fantasi, kalian harus banget nge-read ini, apalagi kalau kalian adalah pecinta bukunya Elizabeth Lim karena ini sangat connect ya, sangat terkoneksi dari buku satu ke buku lainnya antara Six Crimson Cranes, The Dragon Promise, dan akhirnya nyampe ke Her Radiant Curse. Jadi ya, kita untuk endingnya kayak semacam ketika kita ngebaca buku endingnya ini yang langsung aja bisa kita koneksikan atau kita lanjutkan ke buku Six Crimson Crane. Oke, mungkin itu dulu dari aku, dan ini bukunya harus banget kalian baca. Kalau kalian tertarik bisa baca buku ini, kalian bisa dapatkan buku-buku ini di toko buku terdekat atau di online shop yang menjual buku-buku ini. Oke, dan see you next time. Bye-bye.